Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari yang indah ini. Tuhan menganugerahkan kebaikan, kecukupan, berkat-berkat, kekuatan, kesehatan buat kami semua. Kalaupun kami diizinkan untuk menjalani berbagai tantangan, penderitaan, dan keadaan-keadaan yang buruk, tetapi kami bersyukur kami bisa tetap berdiri dan melewati semua keadaan itu hari demi hari. Kami mau merenungkan firman-Mu, berbicaralah, kami siap mendengarkan. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat, apa kabar? Semoga keadaan kita tetap semangat dan sehat semuanya di tengah-tengah pandemi ini. Sahabat, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayat 10. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Sahabat, tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Pemazmur mengalami banyak sekali situasi di mana ia diperhadapkan dengan musuh dan berbagai tantangan, ancaman. Tetapi di situ ia melihat dan merasakan betul bagaimana penyertaan Allah. Itu sebabnya ia menceritakan pengalaman yang disertai Tuhan tersebut, supaya pengalaman bersama dengan Tuhan ini juga dialami oleh orang lain, termasuk kita sampai hari ini. Pengalamannya menjadi sebuah contoh atau gambaran bahwa orang-orang yang takut akan Tuhan tidak akan berkekurangan. Akan tetapi saudara, janji Tuhan tidak berkekurangan ini bukanlah merupakan akhir dari sebuah penderitaan, tetapi lebih mengarah kepada rasa atau suasana sukacita dan perlindungan Tuhan, bahkan ketika kita mengalami penderitaan. Sahabat, bukankah hidup ini juga senantiasa diwarnai dengan berbagai tantangan dan ujian? Tetapi orang yang takut akan Tuhan akan diberikan sukacita. Dalam setiap musim kehidupan, Ia memberikan kekuatan dan sukacita agar kita bisa melewati hari demi hari. Sehingga masalah yang terjadi ini bukan hanya sekedar masalah. Setiap berkat yang kita rasakan ini bukan hanya tinggal berkat saja, tetapi semuanya itu dipakai Tuhan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita orang percaya. Mengapa ini penting, sahabat? Karena banyak orang di tengah-tengah kecukupan, di tengah keadaan serba ada, serba lengkap, tetapi dia tidak memiliki sukacita. Ia merasa selalu kekurangan, merasa selalu tidak cukup. Bayangkan sahabat, kalau di tengah keadaan serba cukup saja ia merasa tidak cukup, merasa kekurangan, merasa selalu krisis. Apalagi ketika ia berada dalam kondisi buruk atau keadaan yang benar-benar krisis. Betapa kosongnya hidup yang dirasakan tersebut. Karena memang sukacita itu bukan terletak pada materi. Kita tidak akan pernah dipuaskan dengan materi apapun. Tetapi sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru, mendapat sukacita senantiasa. Bahkan dalam keadaan buruk, saat situasi susah, dalam kondisi sakit, Tuhan memberikan sukacita dan kekuatan kepada kita. Kita selalu merasa cukup, kita merasa aman, kita merasa bahwa tidak ada masalah dengan masalah kita. Itulah arti dari sukacita dan perlindungan dari Tuhan. Itulah arti dari tidak akan pernah kekurangan. Sahabatku, takutlah akan Tuhan, hidupilah firman-Nya dan berjalanlah bersama Dia. Lakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, baca firman Tuhan dan lakukan serta lakukan saja. Disitulah kita akan mengalami sukacita yang tidak akan pernah dapat diberikan oleh materi. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh tumbuh di dalam kehidupan kami. Karena orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang senantiasa mengikuti jalan-jalan Tuhan, maka dia akan mengalami kelegaan. Karena jalan-Mu menuntun kami kepada padang rumput yang hijau, kepada sumber air. Itu sebabnya Bapa, kami mau terus belajar untuk berlari kepadamu dalam merespon setiap keadaan, dalam menjalani setiap kehidupan ini. Terima kasih Bapa, biar di tengah-tengah situasi buruk, sakit, kondisi yang tidak ideal, tidak seperti yang kami harapkan, kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami melihat dan merasakan bagaimana sukacita dan perlindungan Tuhan di tengah kondisi tersebut. Terima kasih Bapa.
Dalam Kristus kami memohon. Amin.